Mungkin sebagian dari kita belum mengenal kelompok negara yang disebut BRICS. Ya, BRICS adalah organisasi internasional yang merupakan singkatan dari nama negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2006 sebagai kelompok yang membahas isu global. Pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dan mengubah nama dari BRIC menjadi BRICS. Sejarah berdirinya BRICS bermula dari gagasan yang diutarakan oleh seorang ekonom, yang bernama Jim O'Neill, pada tahun 2001. Dia mencetuskan istilah BRIC tanpa Afrika Selatan pada awalnya, untuk menggambarkan potensi ekonomi masa depan negara-negara berkembang tersebut, yang diprediksi dapat mengubah tatanan peta ekonomi global. Ada beberapa tahapan penting dalam sejarah terbentuknya BRICS. Pada tahun 2001, Jim O'Neill, ekonom dari Goldman Sachs, Amerika Serikat, memperkenalkan konsep BRIC yang dalam laporannya mengidentifikasi Brasil, Rusia, India, dan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di masa depan. Selanjutnya pada tahun 2006, kegiatan dialog pertama antara negara-negara BRIC dilakukan. Pada tahun ini, keempat negara mulai membicarakan kerjasama lebih lanjut di bidang ekonomi dan perdagangan. Saat itu, negara-negara BRIC mulai mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu global. Di tahun 2009, BRIC mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di Yekaterinburg, Rusia, pada bulan Juni 2009. Ini merupakan pertemuan pertama para pemimpin negara BRIC untuk membahas kerja sama lebih dalam dan pengaruh negara berkembang dalam ekonomi global. Tahun 2010, Afrika Selatan menawarkan diri untuk bergabung dengan BRIC, dan pada itu juga Afrika Selatan resmi bergabung dan mengubah nama kelompok ini menjadi BRICS. Bergabungnya Afrika Selatan dianggap untuk mewakili benua Afrika dalam forum ini dan juga untuk memperkuat peran negara-negara berkembang lainnya dalam perekonomian global. Tahun 2011 hingga sekarang, BRICS terus mengadakan pertemuan tahunan dan memperluas kerja sama mereka dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, teknologi, dan politik internasional. Mereka juga mengembangkan lembaga keuangan baru seperti New Development Bank, NDB, dan Contingent Reserve Arrangement, CRA, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Dan di awal tahun 2025 Indonesia secara resmi menjadi anggota tetap BRICS, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Januari 2025. Bergabungnya Indonesia diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil dan menjadi anggota ke-10 dari organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Hingga saat ini total ada 10 negara yang tergabung dengan BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Lalu apa tujuan dibentuknya BRICS ini? Nah, secara umum, tujuan utama BRICS adalah untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Berikut adalah beberapa tujuan utama BRICS. Meningkatkan kerjasama ekonomi. BRICS berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara anggotanya. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerjasama di sektor keuangan. BRICS juga telah membentuk New Development Bank, NDB, dan Contingent Reserve Arrangement, CRA, untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah keuangan dan pembangunan. Memperkuat suara negara berkembang. BRICS bertujuan untuk meningkatkan suara dan pengaruh negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional. Kelompok ini ingin memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang terwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan global. BRICS juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya agar lebih representatif dan demokratis. Menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. BRICS berupaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, di mana semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kelompok ini mengkritik dominasi negara-negara barat dalam tatanan dunia saat ini dan ingin membangun alternatif yang lebih inklusif dan multipolar. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Selain kerjasama ekonomi, BRICS juga bekerja sama dalam bidang politik dan keamanan. Kelompok ini membahas isu-isu global seperti terorisme, perubahan iklim, dan konflik regional. BRICS juga berupaya untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. BRICS bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelompok ini bekerja sama dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur, teknologi, dan inovasi. BRICS juga berupaya untuk meningkatkan akses negara-negara berkembang ke pasar global. Dengan berbagai tujuan ini, BRICS telah menjadi kekuatan penting dalam panggung dunia.
Kelompok ini terus berupaya untuk memperkuat kerjasama di antara negara anggotanya dan berkontribusi pada terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Peran BRICS menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi global. BRICS memiliki kekuatan ekonomi yang besar karena populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Itulah sejarah singkat terbentuknya BRICS. Semoga bisa menambah informasi kepada teman-teman semuanya. Jika teman memiliki informasi yang berbeda dengan yang sudah disampaikan, silakan diketik di kolom komentar. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan materi ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.